Hai, what's up bro? Kembali lagi bersama saya Herwil Harefa di acara kesayangan kita, Nias Talk. Kita sedang berada di kota Teluk Dalam, tepatnya berada di objek wisata yang tidak asing lagi adalah di Pantai Sorake. Sesi kali ini kita akan menghadirkan narasumber yang bagi pecinta YouTuber tidak asing lagi tentunya, yaitu Vincent Hulu. Dia seorang pelaut dan juga sebagai YouTuber. Kesehariannya sebagai pelaut, dia memperkenalkan Nias di tiap negara yang dikunjunginya. Mau tahu tentang kehidupannya? Tetap stay tune di acara ini, Nias Talk. Check it out. Hai, kembali lagi bersama saya Herwil Harefa di acara Nias Talk. Kali ini saya kedatangan tamu, salah satu YouTuber dan punya profesi sebagai pelaut. Kalau dahulunya kita punya slogan nenek moyang itu orang seorang pelaut. Nah, Vincent ini adalah orang muda yang pelaut, namun bedanya dia mengarungi lautan dunia. Hai Vincent. Hai Bang Herwil, apa kabar? Baik ya, sudah berapa lama di Nias? Oke, di Nias ini sendiri pas untuk yang ini ya? Iya. Untuk yang ini udah hampir 1 bulanan, 2 bulanan sih. Udah hampir 2 bulan ya? Hampir 2 bulan ya. Ini liburan atau dalam rangka apa nih? Bisa dikatakan liburan. Kalau liburan ya. Tapi bagi saya liburan udah nggak ada lagi. Liburan itu mungkin pada masa-masa sekolah dulu ya. Sekarang walaupun harinya kita lagi liburan, tapi sebenarnya kita masih bikin sesuatu yang bermanfaat. Jadi nggak ada libur sebenarnya. Seperti itu. Ya, sebelumnya terima kasih Bang Herwil dan tim yang sudah mengundang saya di acara ini, acara yang sangat terhormat sekali bagi saya untuk bisa berbicara di sini. Ya. Jadi sebelum kita lanjut ini, Bro Vincent, saya panggil Bro aja ya. Siap. Kenalkan diri nggak buat kita kawan-kawan di rumah di sana? Oh begitu. Kalau untuk perkenalan yang umumnya aja, biasa teman-teman manggil saya Vincent Hulu. Soalnya kalau Vincent kan ada banyak nih. Oh iya, betul. Kalau Vincent Hulu semoga cuma ada satu. Iya. Saya bangga dengan identitas saya Nias dan saya lulus kuliah tahun 2014 di UGM Jogja. Dan kemudian setelah itu saya bekerja ya sebagai pelaut seperti apa yang Abang katakan tadi. Dan baru kali ini saya pulang ke Nias dan agak dalam jangka waktu yang cukup lama. Soalnya ini situasinya juga lagi kurang baik, apalagi di luar sana benar-benar kurang baik untuk tinggal di sana. Jadi ya ada banyak yang perlu dilakukan di sini, seperti memperkenalkan Nias ini secara umum. Kalau secara pribadi emang banyak proyek-proyek yang masih terpending dan harus diselesaikan segera mungkin. Oh iya, brother, saya lihat kan namanya Vincent Hulu. Fem Hulu ini kan setahu kita dari daerah kalau nggak Gomo, Nias Utara. Oke, kalau Hulu Bapak dari Alasa, kampungnya Alasa. Oh, Alasa ya. Alasa. Cuman kalau untuk desa, kalau nggak salah desa Tugalayo. Saya pribadi baru satu kali pernah pergi ke sana dan udah lama nggak di sana. Soalnya satu, saya lahirnya di Teluk Dalam dan besarnya di Teluk Dalam. Setelah lulus kuliah dan segala macam itu udah nggak di sini lagi. Jadi emang udah nggak ada kesempatan lagi kalau mau pergi ke sana. Tapi keluarga memang kita sistem kekerabatannya masih sangat ada di sana yang masih tinggal ya. Keluarga masih ada di sana dan keluarga sering main ke sini dan keluarga saya juga sering main ke sana gitu. Oh gitu ya. Bro, kalau boleh tahu nih ya, mungkin sobat di rumah sana juga pengen pada tahu nih, sebenarnya dari awal cita-citanya sebagai apa sih sebenarnya? Kok bisa sampai di ujung dunia, sampai berlayar gitu ya sebagai pelaut? Sebenarnya awalnya dari mulai kecil itu apa memang sudah bercita-cita seperti itu? Oke, banyak orang yang nggak tahu. Kemarin juga kalau ada acara-acara talk show yang seperti ini, saya tidak memberitahu hal yang benar-benar terjadi dalam hidup saya. Oh, gitu. Dan ini benar-benar spesial gitu ya. Bagi teman-teman yang menonton, ini benar-benar sesi yang sangat spesial. Jadi pada saat lulus SMA, dulu saya pernah mencoba untuk di IPDN di Bandung. Dan kemudian kita udah ada 5 nih seleksinya. Seleksi pertama, kedua, ketiga, keempat itu udah lulus semua. Dan
untuk detik-detik terakhir itu kebetulan orang tua bapak saya meninggal saat itu. Oh iya. Dan itu pada saat kita mau ujian saat itu. Oh, Jadi iya, antara iya. dua, antara mau ikut ujian atau harus ke Malangan dulu gitu kan. Ya namanya juga kita bukan yang direncanakan Iya gitu kan. betul. Akhirnya saya mencoba untuk stay untuk di sini saja, stay. Dan kemudian Bapak Idealis Mandahi yang saat itu menjabat sebagai Bupati Nias Selatan, dia ada program untuk memberikan beasiswa. Oh gitu. Iya, beasiswa Pemda, dan saya menjadi salah satu yang beruntung Untuk yang beruntung mendapatkannya saat itu. ya. Betul sekali. Dan ya namanya anak-anak pada saat itu mungkin pengennya mau jadi camat lah saat itu karena IPDN gitu kan. Iya. Mau ikatan dinas lah seperti itu, Betul. ibaratnya mau untuk di pemerintahan lah seperti itu. Iya. Nah, setelah kuliah di UGM mungkin pola pikirnya udah beda lagi gitu loh Bang. Iya. Setelah kuliah di UGM, kebetulan saya aktif di BEM, di organisasi kemahasiswaan. Oh ini kayaknya hidup berorganisasi ini seru nih kayaknya. Iya. Jiwa-jiwa politiknya muncul pada saat itu. Masih gitu kan. anak muda lagi jiwanya. Masih anak muda, Iya. benar sekali. Suka mengkritisi. Gitu kan. Iya. Tapi kembali lagi saat itu masih bisa dikatakan masih labil gitu ya. Saya ketemu dengan teman-teman saya yang pernah bekerja di kapal pesiar, dan itu tidak terpikirkan sama sekali bahwa panggilan saya nantinya akan ke situ. Iya. Ya apa salahnya saya mencoba gitu. Emang kecil sih kemungkinan, agak ragu juga sih mau kerja di kapal pesiar. Bahasa Inggris nggak bisa saat itu. Bahasa Inggris nggak bisa, terus linknya nggak ada, yang dikenal nggak ada. Yang interview itu bukan orang-orang Indonesia gitu loh Bang. Iya. Saat di UGM kemarin waktu kuliah itu jurusan ambilnya. Oke, dulu waktu kuliah itu kebetulan saya jurusan pariwisata. Oh, jurusan pariwisata ya. Jadi keinginan jadi pelaut itu sebenarnya bisa didapat dari bangku kuliah atau seperti apa sih? Kok bisa ada, apakah saat itu ada penerimaan lowongan kerja saat itu di kapal pesiar atau seperti apa ya? Kalau penerimaan nggak ada sih Bang. Itu kebetulan saya ketemu dengan teman-teman saya dan saya tanya-tanya, kita cerita-cerita bareng gitu. Akhirnya saya tertarik, saya coba aja. Oh gitu. Pertama saya coba di perusahaan Holland American Line, HAL, perusahaan milik Amerika, kerjasama dengan Belanda. Iya. Saya coba berkali-kali tidak lewat-lewat. Oh gitu. 3 kali apa 4 kali nggak lewat. Kebetulan saya coba di NCL, Norwegian Cruise Line, dan cuma sekali coba, emang rezekinya panggilannya di sana, gitu. Dan ya kalau dikatakan ini sebagai rencana, mungkin saya katakan tidak gitu ya. Soalnya pada saat melamar pekerjaan saat itu online, dan saya melamar pekerjaan pun agak ya bisa dikatakan pesimis, which is this is not good. Bisa dikatakan pesimis, soalnya saya nggak punya background. Mau bekerja di mesin, saya bukan teknik mesin. Mau bekerja di kapal pesiar, saya bukan sekolah kapten. Betul. Jadi saya juga baru lulus kuliah gitu kan, Iya. nggak punya pengalaman pekerjaan Jurusan apa-apa. juga pariwisata ya. Jurusan Bingung nih mau pariwisata. kemana nih ya? Ini mau kemana Iya, nih? iya. Ibaratnya kalau misalnya jurusan, maaf kata nih, jurusan saya tata boga nih, Betul, saya bisa udah masak spesifik nih, ya. masih bisa saya Betul, kerja di betul. restoran Iya, gitu kan. iya, iya. Tapi karena benar-benar nggak ada, ya udah coba aja gitu kan. Iya. Akhirnya puji Tuhan ada panggilan. Dan saya benar-benar bersyukur saat itu, benar-benar Gitu ya. bersyukur. Akhirnya interview dari orang Amerika sana, ya confident tadi lah yang membawakan saya sampai saat ini. Rasa percaya diri dan rasa keberanian. Ketika kita butuh pekerjaan, kita melamar. Ketika kita qualified, kita akan dipanggil. Berarti kita harus dapat informasi dong mengenai perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang kapal pesiar ini ya, di betul. kapalan. Iya, benar. Bagi teman-teman yang menonton ini, mari kita manfaatkan dunia digital yang saat ini. Jangan cuma untuk buka Facebook aja, buka Instagram aja, stalking teman-teman kalian. No, kita harus cari-cari seperti ini. Kalau teman-teman butuh pekerjaan, kita juga perlu untuk mencarinya di internet seperti itu. Soalnya apa-apa sekarang online, apa-apa online. Udah berapa lama sih kerja di dunia offshore ini sebagai pelaut di sana? Oh, kalau untuk kerja di sana tuh mungkin sekitar 5 tahunan. Udah 5 tahun ya, 5 udah cukup tahunan. lama ya. Lumayan lama. Kebetulan saya bekerjanya di kantor. Jadi pekerjaan saya adalah pekerjaan yang bisa saya selesaikan sesegera mungkin. Pekerjaan yang harusnya saya kerjakan besok, saya kebut untuk harus diselesaikan hari ini, sehingga besok udah bisa lebih santai seperti Gitu itu. ya. Kalau di sebagai administrasi, tadi katanya hanya punya waktu 3-4 jam untuk istirahat. Kalau gitu, apa sih tips mungkin bagi pemirsa di rumah di sana supaya tetap fit dan bugar untuk selalu mengikuti beraktivitas setiap hari? Oh gitu. Oke, kalau kayak gitu jawabannya konsentrasi Konsentrasi. dan fokus. Kita harus fokus. Dan ini saya
saya membagikan pengalaman saya, soalnya ini adalah pengalaman yang sedikit pahit bagi saya. Dan saya harap teman-teman jangan meniru ini gitu ya. Soalnya tidur 3 jam 4 jam dalam satu hari itu emang udah nggak sehat. Itu udah nggak sehat lagi itu. Tapi kembali lagi ke situasi saya di sana dan kondisi saya. Kalau misalnya saya selesai kerja langsung balik ke kamar tidur, saya pikir hidup saya nggak berwarna gitu loh Bang. Saya butuh untuk ngambil video, saya untuk pergi main-main ke suatu tempat. Udah gitu harus ngedit lagi biar teman-teman bisa nonton video saya gitu kan. Di kapal pesiar tuh sebenarnya ada semua Bang, fasilitas apapun pasti ada. Cuma ada satu yang tidak ada di kapal pesiar. Apa itu? Tempat ibadah. Di sana nggak ada tempat ibadah, jadi ibadahnya di kamar masing-masing, di dalam hati masing-masing. Oh gitu. Kalau mau cari apa tuh ada semuanya di sana. Mau mall ada di sana, mau beli ini beli itu ada di sana, semuanya ada di sana. Fitness, bahkan tempat-tempat yang mungkin tidak kita dapatkan di daerah kita, semuanya tuh di sana tuh ada semua, udah modern semua. Luas banget kapal pesiarnya, luas banget dan lengkap semua fasilitasnya. Biasanya yang berkunjung atau menginap di kapal pesiar itu apa sih aktivitas mereka tiap hari? Soalnya orang-orang bule gitu ya. Bule ya. Mereka lebih menikmati ke bar. Ke barsnya ya. Jadi untuk minum, untuk ngobrol santai kayak kafe-kafe gitu. Rata-rata berapa hari mereka stay di sana? Bisa dikatakan seminggu. Lama ya? Ya, lumayan lama. Seminggu, ya. Tergantung cruise-nya. Ada juga cruise yang 14 hari, yang 2 minggu. Mereka harus stay 2 minggu seperti itu. Base-nya di mana? Di negara mana? Dia ininya. Oke, kalau home port kita menyebutnya home port. Jadi Home port, kalau ya. home portnya itu tergantung kapalnya sih. Kalau yang kemarin saya di New York, Amerika Serikat. Kalau untuk yang tahun-tahun sebelumnya, saya home portnya kita tuh di Civitavecchia di Roma, Italia. Ada juga yang di Barcelona, ada juga yang di Miami, macam-macam. Ada yang di Jerman juga. Beda-beda tergantung rute kapal pesiarnya. Dan rute kita tuh pindah-pindah tergantung season. Gitu. Jadi kalau di sana kan orang bule itu mereka lebih suka kalau musim panas. Jadi orang-orang New York kalau misalnya bulan-bulan 10 sampai bulan Februari gitu, Oktober sampai bulan Februari itu kan musim dingin. Mereka nggak suka musim salju. Oh gitu. Iya, mereka pengennya pergi ke daerah yang panas gitu. Marketingnya bagus banget, marketingnya bagus, selalu penuh dan bahkan over biasanya. Oh gitu. Jadi ini sekarang kan kita lagi dalam situasi wabah pandemi COVID-19 ya. Betul. Seluruh dunia merasakannya. Betul. Kira-kira di dunia kerjanya Bro Vincent seperti apa gitu? Oh iya, kita benar-benar berdampak. Sangat berdampak ya? Iya, karena kalau di kapal saya sendiri, tamu-tamu passengernya itu sekitar 5.000-an orang. 5.000-an orang ya? Dan krunya itu sendiri sekitar 1.500. Dan kalau di total mungkin bisa sampai hampir 7.000 orang di dalam satu kapal. Dan kalau misalnya situasi yang seperti ini, itu benar-benar sangat berdampak. Kita ada kena peraturan dari pemerintah Amerika saat itu. Semua kapal pesiar diberhentikan untuk gitu. sementara until further notice. Ada instruksi dari pemerintahnya? Ada, gitu, ya? Langsung dari presiden Amerikanya. Oh gitu ya? Ya, jadi semua kita bisa dikatakan diberhentikan untuk sementara. Saya udah tahu kalau misalnya dampak COVID-19 ini bahkan menyebar ke seluruh dunia. Saya harus mengambil cuti. Dan ketika situasi yang seperti itu saya memilih untuk balik, saya dikatakan bodoh sama teman-teman saya. Di sini nggak ada pekerjaan, kamu malah balik. Kita masih terima gaji. Which is gaji di sana lumayan lah ya. Gitu. Saya mikirnya, loh kalian mikirnya sekarang, kita harus mikir jangka panjang gitu. Saya balik ke Indonesia 2 minggu setelah itu hancur-hancuran di sana. Kapal kami ditolak di mana-mana, ditolak untuk berlabuh ke negara ini nggak diizinkan. Persediaan makanan di dalam habis. Kalau misalnya ada satu orang yang terinfeksi di kapal, wow, bahaya. Efeknya gede. Ruang banget lingkupnya ya? cuma di kapal itu aja. Betul. Atmosfernya itu cuma satu di situ aja gitu. Iya. Jadi di situ juga saya bersyukur dengan begitu mungkin saya bisa ketemu dengan teman-teman semuanya, bisa ketemu dengan abang spesialis. Dan ya kalau untuk ditanya berdampak, sangat berdampak bagi kami semuanya. Cuman kembali lagi kita ngambil sisi positifnya. Walaupun berdampak seperti ini, masih banyak kegiatan lain yang bisa dilakukan tuh masih banyak. Ya. Betul sekali. Saya juga, khususnya saya pribadi, saya sangat ngefans nih dengan Bro Vincent. Terima kasih. Dimana di setiap perjalanannya kemanapun keliling dunia, selalu membawa nama identitas Nias untuk dipromosikan. Wajib. Dan saya lihat juga saat tiap kali di YouTube, Bro Vincent sangat fasih dalam berbahasa Inggris. Yahoo. Yahoo! Yahoo. 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 Hi everyone, Yahoo.
I apologize for inconvenience a while ago, but anyway, welcome back to me, Vincent. And for those of you who first time watch my video, welcome to the family. Sejak kapan sih sudah lancar berbahasa Inggris dan gimana triknya untuk bisa sangat fasih gitu? Fasih berbahasa Inggris. Iya, biar kawan-kawan di rumah di sana, mungkin anak-anak muda bisa terinspirasi untuk mengasah kembali ke keahliannya gitu. Oke. Ini penting banget bagi teman-teman juga yang menonton ini. Jujur pada saat SD, SMP, SMA, bahkan saat kuliah, saya benci banget yang namanya pelajaran atau mata kuliah bahasa Inggris. Nilai saya saat itu jelek banget. Soalnya ya udah nggak niat, ya namanya orang udah nggak niat ya seperti itu gitu kan. Nah kebetulan saya punya pikiran pada saat itu, dunia sekarang ini udah bukan nasional lagi, udah internasional. Di mana-mana kita melamar pekerjaan, mau bekerja di mana, bahasa Inggris nomor 1. Betul. Tidak ada kata terlambat untuk mempelajari sesuatu. Tidak pernah ada kata terlambat. Jangan pernah malu, karena ketika kita malu kita nggak bakal pernah bisa maju. Betul. Tapi jangan over juga, soalnya over percaya diri juga akan membuat kita down nantinya. Di suatu tempat ketemu orang asing, nggak apa-apa, say hi gitu, say hello ke mereka, terus tanya-tanya. Mereka tidak akan menertawakan kita bahasa Inggrismu jelek, enggak. Soalnya kita muka-muka Asia gitu ya. Mereka tahu bahasa ibu kita bahasa Indonesia, jadi bahasa Inggris kita pas-pasan juga nggak apa-apa. Rata-rata orang-orang bule, mereka tidak akan pernah menertawakan orang. Oh gitu ya. Entah itu karena kebodohan kita atau karena kesalahan kita, itu benar-benar no bagi mereka. Jadi mereka benar-benar mengapresiasi kita ketika kita punya usaha. Jadi selama ini saat lakukan praktis dengan mungkin turis asing ya, pernah nggak merasa ditolak atau misalnya si turis tersebut merasa terganggu, jangan ganggu saya gitu loh? Oh enggak, belum pernah. Oh belum pernah ya? Soalnya kita melihat orangnya juga sih, kalau orangnya lagi benar-benar misalnya maaf ini lagi jemuran gitu kan, ya kita nggak mungkin gangguin dia gitu kan, dia lagi menikmati privasinya gitu. Kita bisa melihat apakah orang tersebut lagi friendly ke semua orang atau friendly ke kita, atau bisa diajak ngobrol. Kalau misalnya hi how are you gitu tapi jawabnya cuma I'm good, thank you. Ya kita bisa membaca dong, berarti orangnya nggak mau diganggu gitu kan. Tapi kalau misalnya oh ya kabar saya baik, apa kabar denganmu gitu kan, orangnya kan enak diajak ngobrol seperti ya udah dideketi aja langsung. Katanya Bro Vincent ini sangat mencintai Nias. Oh iya. Saya pingin buat challenge nih buat Bro Vincent nih. Oh. Kita mau coba nyanyikan lagu Nias. Ada nggak yang hafal lagu-lagu Nias? Kalau lagu-lagu Nias yang hafal mungkin lagu-lagu zaman dulu ya. Zaman dulu yang awal-awal ya. Kalau lagu-lagu baru sekarang mungkin saya tahu lagunya. Dan nggak tahu liriknya. Iya, kurang tahu liriknya ya. Kalau gitu coba kita challenge nih Bro Vincent. Boleh. Sebuah lagu Tanzania ya. Saya pikir cuma saya doang. Oke, bareng. Oke. Tapi saya pengen lihat dulu nih suaranya Bro Vincent. Oh my god. Ya bagus. Tanzania Banwas Somasido Tanah si tumbuh ya ofena. Suara kita bagus nih kayaknya. Bisa duet ini ya. Oh Mazare Tale olipu dosa dia. Rada-rada lupa liriknya. Nasi tumbuh do moi lima embolon raso songoni ane mambonga pasui asise bolo.
Seru juga ini. Udah bisa collab bareng tentang nyanyi-nyanyi Nias ya. Kalau kalian pengen kita cover lagu, tulis di kolom komentar di bawah, kita akan cover lagu. Terserah mau lagu apa, terserah. Tulis di kolom komentar di bawah. Oke, kita udah challenge nih Bro Vincent dengan sebuah lagu Nias. Masih bisa ternyata. Masih bisa juga, Masih masih bisa. hafal, Masih hafal, walaupun lumayan. sedikit agak lirik-liriknya ada yang lupa. Sama saya juga gitu. Lagi nih. Oke. Di luar sana banyak anak muda-muda yang terinspirasi dengan kegiatannya Bro Vincent. Oke. Beri dong wejangan atau saran atau motivasi kepada adik-adik di sana Oke. supaya mereka juga bisa semangat. Artinya tadi Bro Vincent sampaikan bahwa pekerjaan itu tidak hanya seperti yang ada di depan mata mereka sebagai ASN, sebagai TNI, Polri atau Oke. apapun itu. Bukan kita menyalahkan atau tidak baik dengan pekerjaan itu, tapi masih banyak, masih luas yang pekerjaan yang membutuhkan anak-anak muda zaman sekarang. Oke. Coba. Saya punya moto hidup dari waktu saya masih kecil dan sampai sekarang saya masih pegang teguh ini moto hidup saya. Hati mau 1000 akal, hati tidak mau 1000 alasan. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan dari kita siapa lagi? Wes. Untuk memajukan sektor pariwisata untuk Kepulauan Nias, apa upaya yang harus dilakukan oleh mungkin pemerintah atau mungkin stakeholder profesional? Oke, this is a good question. Soalnya saya juga bisa dikatakan saya penikmat objek wisata juga. Saya senang traveling. Ketika pergi ke suatu tempat, saya pasti melihat ini yang kurangnya apa, ini yang bagusnya apa, seperti itu gitu ya. Kalau untuk objek wisata yang ada di Nias itu udah emang cukup bagus, bagus sekali, dan kita punya potensi alam, potensi alam yang sangat besar. Dan ketika kita ngomongin pemerintahan, saya tidak terlalu memfokuskan kepada salah satu pihak saja, tetapi alangkah baiknya kalau misalnya akomodasi, baik itu akses jalan menuju ke sana. Ada banyak loh, kita punya banyak pantai banget loh Bang. Mulai dari di barat, di timur, di selatan, di utara itu kita pantainya tuh indah sekali. Betul. Dan untuk akses jalan menuju ke sana itu masih minim sekali. Betul. Mulai dari akomodasinya juga seperti Di objek wisatanya juga ya. Betul. Kurang ya. Penginapan juga masih kurang. Maksudnya nggak menyebar di seluruh tempat. Itu masih ada spot-spotnya gitu loh Bang. Iya. Dan kemudian yang paling terpenting itu adalah promosi. Promosi pariwisata agar orang-orang bisa mengunjungi kita, agar mereka bisa mengenal kita, itu sangat penting. Jadi itu menurut saya, karena juga saya bisa ngomong kayak gini soalnya saya juga dulu kuliahnya jurusan pariwisata. Jadi ini hal yang perlu, hal utama untuk membangun destinasi pariwisata dunia. Oke, terima kasih Bro Vincent sudah bergabung dalam acara Nias Talk pada hari ini. Kami berharap Bro Vincent kedepannya baik dalam karirnya, dalam cita dan harapannya akan selalu sukses ke depannya. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sahabat pendengar di rumah, dimanapun Anda berada, demikianlah sesi kita pada kali hari ini, di mana kita sudah menyudahi wawancara dengan YouTuber dan seorang pelaut, Vincent Hulu. Dukung terus channel ini, Nias Talk. Kita akan hadirkan narasumber-narasumber berikutnya dengan tidak kalah menariknya. Sahabat pendengar, jangan lupa subscribe Nias Talk supaya kami lebih lagi dapat berkarya ke depannya. Salam sehat, Yahoo! Yahoo!